10 pagi saya bertemu tukang cari ikan lagi. Tapi tukang cari ikan tidak tahu kalau saya dicari. Oke. Dia sudah 2 hari memang di gunung. Oh, tidak tahu berita bahwa Rizky ini hilang. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suramanto Sukirman. Jadi pada Temu Wacana kali ini saya sudah bersama seorang pendaki yang hilang di Gunung Nokilalaki beberapa waktu lalu. Jadi pendaki ini mampu bertahan hidup selama 3 hari 4 malam. Dan sangat eksklusif karena kami diizinkan untuk bisa berbicara langsung, membahas terkait bagaimana kronologis sebenarnya Rizky, sang pendaki hilang di Gunung Nokilalaki ini bertahan hidup. Rizky, gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Ki, sebelum saya membahas ke bagaimana Rizky mampu bertahan di Gunung Nokilalaki selama 3 hari 4 malam. Sebenarnya awalnya pada tanggal 21 Agustus kemarin, di hari Minggu itu, Rizky pergi ke Gunung Nokilalaki itu berapa orang, berapa kru? Oke. Itu mulai berangkat dari rumah itu 7 cowok, 1 cewek. 7 laki-laki, 1 perempuan. Nah, setelah itu memang niat awalnya apakah memang mau muncak Rizky ini atau seperti apa awalnya? Sebenarnya tidak mau muncak, cuman jadi stalker saja, pemasak. Oke. Pemasak saja. Nah, sampai bisa berpikir untuk naik ke atas itu bagaimana ceritanya? Ceritanya itu awal mulanya hari Minggu tepat jam 8 pagi berangkat 6 orang. 6 orang kru dari pos 1 menuju puncak. Oke. Menuju puncak. 6 orang itu 1 cewek. 6 orang, 6 orang itu 5 laki-laki, 1 perempuan. Iya. Naik sekitar 2 jam. Dari jam 8 sampai jam 10. Turun 2 orang. 2 teman turun. Turun 2 teman. Laki-laki. Iya, laki-laki 2. Oke. Terus saya mulai berpikir, ada yang tidak enak ini. Oke. Yang naik ini masih pemula semua, yang memang belum pernah naik. Jadi yang mendaki ini pemula semua? Iya. Baru naik. Tidak lama dari situ, tepat jam 12. Jam 12 siang? Jam 12 siang saya susul. Jadi pukul 12 siang Rizky naik? Iya. Dari pos 1? Dari pos 1. Dengan siapa pada saat itu? Sendiri. Oke. Naik sendiri, susul teman itu. Sampai di pos antara, dari salah satu pos antara itu dia selisih waktunya itu 20 menit 30 menitan. Oke. Untuk mendaki. Pada saat sampai di shelter antara, itu perjalanan selama dari pos 1 ke shelter antara 30 menit. Iya. Nah, di shelter antara apa yang Rizky dapatkan? Di situ saya dapat 2 jalur. Oke. Cuman jalur kiri. Sebenarnya yang jalur kiri ini jalur ke puncak. Oke, jalur kiri ke puncak. Iya, cuman jalur kiri itu tertutup. Oke. Memang terlihat kayak bukan jalur. Oke. Jadi saya ambil jalur kanan. Jalur kanan memang jalur yang paling terang, terus banyak penanda jalan, streamline yang diikat di pohon. Oke. Pita-pita. Saya ikut jalur kanan, masuk ke dalam sekitar setengah jaman sampai dapat air terjun. Setengah jam masuk sampai dapat air terjun. Iya. Itu sekitar pukul berapa? Pukul setengah 2. Jadi pukul setengah 2 ambil jalur kanan langsung dapat air terjun. Iya. Oke. Rizky sadar pada saat itu bahwa ini salah jalur pada saat kapan? Pada saat
Itu saya sadar itu nanti jam 2. Jam 2 siang. Setengah 2 saya tetap jalan. Nanti pas tepat jam 2-nya saya pikir ini salah jalan. Jadi saya putar balik. Putar balik. Ya. Pas putar balik dia cuma putar-putar di situ saya. Diputar-putar di wilayah itu saja. Iya. Apa yang menjadi penanda pada saat itu? Belum ada penanda di situ. Oke. Belum ada. Memang masih penanda itu memang penanda lama. Memang pita-pita lama yang di situ. Sekitar 1 jaman saya situ berjalan. Kembali ke tempat semula. Kembali ke tempat semula. Kembali ke tempat semula. Terus sampai saya kurang percaya. Mantel yang saya gunakan saya robek. Mantel yang digunakan dirobek. Iya, saya tidak pakai lagi. Saya robek. Saya ikat di pohon. Oke. Jadikan penanda. Di situ saya berputar-putar selama 3 jam. 3 jam lamanya. Berputar-putar di situ terus. Iya. Ketemu lagi dengan penanda tadi. Ketemu lagi. Berapa kali penanda yang Rizky buat itu? Selama 3 jam berputar di situ 4 kali. Wow. Sampai jam 5 itu. Jam 5 sore? Iya, dari jam 2 sampai jam 5. 3 jam. Di hari Minggu? Iya, dari Minggu. Oke. Pukul 5, apa yang Rizky lakukan? Pukul 5 diam sejenak. Oke. Diam sejenak. Terus mulai setengah 6 cari tempat tidur. Setengah 6 mencari tempat tidur? Iya. Pada posisi setengah 6 itu apa yang Rizky pikirkan pada saat itu? Ini tentu sudah mau gelap, iya. Posisi sendiri di tengah hutan. Apa yang Rizky rasakan? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tapi apa yang dipikirkan pada saat itu? Seharusnya istirahat. Istirahat. Ya, karena sudah mau menuju jam 6. Oke. Kenapa tidak berpikir untuk pada malam hari melanjutkan perjalanan? Itu awalnya memang saya punya prinsip. Saya mulai jalan pas mulai muncul matahari. Oke. Hilang matahari saya diam. Oke. Makanya berpikir setengah 6 itu harus istirahat. Iya. Berjalan dari pukul 2 sampai dengan pukul 5, setengah 6 istirahat. Iya. Rizky ada makan? Tidak ada. Wow. Tidak makan. Tidak makan sama sekali? Tidak. Kondisi pada saat itu apa saja yang Rizky bawa? Peralatannya? Yes. Raincoat 2. Raincoat 2, mantel 1, macis 3, HP 3, powerbank 1, celana lapangan 2, kemeja 1, dengan drink beng 1. Drink beng 1? Iya, drink beng. Pada saat itu setengah 6 langsung tidur atau seperti apa? Langsung tidur. Langsung tidur? Buat api dulu. Buat api, terus telanjang. Buat api terus telanjang? Telanjang. Jemur pakaian basah. Kondisi cuaca pada saat itu seperti apa? Badai. Menjelang malam badai? Badai. Buat api, ini kondisinya badai berarti basah. Bagaimana bisa buat api? Buat api itu saya bisa buat api itu pas di bawah batu. Di bawah batu? Iya. Okay. Memang tempat jarang masuk angin. Kurang angin masuk. Di bawah batu itu? Iya. Memang di situ saya dapat banyak kayak kering yang bisa bakar. Nah, posisi tempat Rizky tidur itu bagaimana suasana kondisinya pada saat itu? Gelap. Gelap? Iya. Dekat tebing kah atau seperti apa? Di tebing. Di tebing? Di tebing. Saya tidur di tebing. Di bawah itu sudah sungai. Oke, berarti dekat sungai? Iya, dekat sungai. Setengah 6 langsung tidur. Pada saat malam hari, apakah ada gangguan atau seperti apa yang Rizky dapatkan di malam pertama? Malam Senin ya? Iya, malam Senin. Malam pertama dapat gangguan
tepat jam 2 malam. Jam 2 malam. Iya. Apa yang Rizky rasakan? Ada yang panggil suruh pulang. Suara? Iya. Saya tidak tahu laki-laki atau perempuan, intinya suara suruh saya pulang. Sebelum kita lanjut Ki, Rizky sebenarnya tahu tidak kalau di Nokilalaki itu ada semacam adat yang tidak boleh dilakukan? Tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Rizky tidak merasa bahwa sedang melanggar hukum-hukum adat yang ada di sana? Saya tidak tahu. Oke. Nah kita lanjut di malam pada saat disuruh pulang itu. Pukul 2 malam Anda disuruh pulang mendengar suara itu. Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Pas saya dikasih bangun, disuruh pulang, saya kan bangun. Oke. Pas bangun itu saya langsung ambil HP. Langsung ambil HP? Iya, lihat jam. Jam 2. Saya punya prinsip kan nanti saya jalan itu muncul matahari, berhenti, nanti hilang matahari. Oke. Karena saya lihat masih gelap, belum muncul matahari, saya tetap diam. Saya tidur ulang. Tidur kembali. Tidur ulang. Tidak takut pada saat itu? Tidak. Rizky terbangun pukul berapa? Pas muncul matahari. Pas muncul matahari berarti jam 6. Sekitar pukul 6. Iya. Pukul 6 pagi hari Senin. Apa yang difikirkan pertama kali dan apa yang dilakukan pada saat itu? Yang saya pikirkan pertama kali, saya harus melanjutkan perjalanan. Oke. Kembali menggunakan pakaian lapangan ulang. Kembali menggunakan pakaian lapangan. Iya, pakaian lapangan tak basah itu. Jadi posisi pakaian basah digunakan lagi. Iya, digunakan lagi. Memilih arah perjalanan. Arah perjalanan itu saya langsung menuju lewat jalur air. Memilih jalur air. Iya. Kenapa memilih jalur air? Memilih jalur air karena prinsip itu, saya punya prinsip. Air sumber kehidupan. Air tidak pernah bohong, dia pasti selalu menuju ke bawah. Oke. Itu. Jadi Rizky berpikir ketika nanti temukan air, ikut jalur air, posisinya pasti akan pulang. Iya. Air pasti menuju ke perkampungan. Oke. Berapa jam perjalanan mengikuti jalur air tersebut? 10 jam. 10 jam. Iya. Rizky makan posisi berjalan. Mulai dari situ saya makan ring-ring. Jadi selama perjalanan 10 jam itu yang dimakan hanya drink beng-beng? Iya. Drink beng-beng. Nggak ada yang lain? Nggak ada. Memang cuma itu. 10 jam perjalanan? Iya. Luar biasa. Air minum yang digunakan apakah air sungai? Air yang turun dari gunung. Oke. Mata-mata air yang turun dari gunung. Selama perjalanan, 10 jam perjalanan di hari Senin, ini berarti masuk hari kedua. Apa saja yang Rizky dapatkan pada saat itu? Yang saya dapatkan hewan. Hewan. Apa saja? Anoa, terus burung alu, monyet. Dengan babi hutan. Selain itu? Cuman itu. Oke. Terus ada satu yang bikin heboh. Monyet setengah badannya putih. Monyet setengah badannya. Dari kepala sampai perut putih, ke bawahnya hitam. Oke, sebelum kita lanjut cerita ini, sebenarnya Rizky ini sudah berapa kali naik di Nokilalaki? Banyak kali. Sudah banyak kali? Iya, sudah berkali-kali. Dari sejak kapan dari mulai mendaki? Tahun 2013 baru mulai. 2013 mendaki Nokilalaki sudah sering, dan ini pertama kali. Awal mulanya 2013, terus break 2019. Dan ini pertama kali tersesat. Iya. Oke, kita bahas di hari kedua tadi. Hari kedua 10 jam perjalanan. Menemukan hewan. Iya. Menemukan hewan sampai dengan monyet yang setengah badannya putih. Apakah Rizky merasakan hal-hal yang mistis atau hal yang di luar nalar pada saat itu? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada kepikiran ke situ. Nggak ada kepikiran ke situ. Tapi
sempat khawatir tidak bahwa ini tidak akan pulang? Tidak. Tidak khawatir? Tidak. Oh, berarti cukup tenang sekali Anda pada saat itu kondisinya. Iya. Nah, berhenti berarti sekitar pukul 5 sore lagi. Iya. Pukul 5 sore, memilih tempat tidur dalam kondisi yang seperti apa pada saat itu? Sama, di bawah batu. Di bawah batu lagi. Di bawah batu lagi. Itu tidur sudah tidak telanjang itu. Tetap pakai pakaian lapangan dalam keadaan basah. Dalam keadaan basah. Iya. Cuaca pada saat itu bagaimana? Badai lagi. Badai lagi di hari Iya. kedua. Hari kedua badai lagi. Drink beng-beng yang Rizky jadikan sebagai bahan makanan, apakah habis pada saat itu atau seperti apa Rizky? Itu belum habis. Belum habis. Belum. Jadi berarti hanya sedikit-sedikit dimakan. Iya, sedikit-sedikit. Nah, pada saat Rizky istirahat di pukul 5, apa yang Rizky pikirkan dan apalagi yang Rizky lakukan pada saat itu? Saya tidak ada pikir apa-apa di situ. Jadi langsung berpikir tidur lagi, Langsung break. langsung break, Iya. tidur lagi. Tidur nanti mulai gelap. Mulai gelap saya mulai tidur. Berarti kondisinya istirahat pada saat pukul 5, mulai gelap tidur lagi. Tidur lagi. Stamina jam 6. Mhm. Saya simpan untuk stamina besok pagi. Jam 6 stamina jam 6 sore saya gunakan untuk pagi jam 6. Di malam kedua, berarti ini malam Selasa, malam Iya. kedua. Apakah ada gangguan pada saat Rizky tidur? Ada. Apa yang terjadi pada saat itu? Ada yang tarik rambut. Ada yang tarik rambut. Iya. Itu Rizky rasakan sendiri. Iya. Oh. Tapi Rizky tidak buka mata untuk melihat sosoknya seperti apa. Gelap. Gelap. Buka mata memang gelap. Tidak pernah terang di situ. Rizky terbangun Iya, dalam kondisi sadar berarti pada saat itu. sadar. Itu sekitaran pukul berapa Rizky tidak cek lagi waktunya? Waktu saya tidak cek. Tidak takut pada saat itu? Tidak. Rambut langsung tarik ini sendiri di tengah hutan malam hari. Malam pas ditarik rambut, saya itu bangun. Bangun kencing. Bangun kencing. Bangun kencing, terus tidur kembali. Tidur kembali. Iya. Setelah itu bangun di hari ketiga. Iya. Hari ketiga berarti masuk hari Selasa. Iya, selesai. Selasa pagi. Masih melakukan aktivitas yang sama. Masih. Bangun tidur. Selanjutnya bersiap lagi untuk jalan. Bersiap lagi untuk berjalan mulai jam 6. Jam 6 perjalanan. Oke. Jam 6 perjalanan. Terus berjalan itu mengikuti arus sungai. Mengikuti arus sungai. Iya. Di pinggiran. Menyipir lewat pinggir sungai. Oke. Ada yang ditemukan sepanjang perjalanan? Ada. Apa itu? Tukang cari ikan. Tukang cari ikan. Iya. Tepat jam 10 pagi itu. Jam 10 pagi Rizky sudah ketemu orang berarti? Sudah. Di hari Selasa? Iya. Apa yang dilakukan pada saat itu? Panggil. Saya panggil orang itu. Lalu tanggapan orang itu? Tanggapannya dia berhenti di situ. Oke. Dia bicara, tapi saya tidak dengar. Posisinya pada saat itu jaraknya apakah jauh atau seperti apa? Beda punggungan. Oh, beda punggungan. Iya, terpisah air. Terpisah sungai. Terpisah sungai. Iya, beda punggungan. Dia sempat bicara, cuman saya tidak dengar. Oke. Jadi kondisinya Rizky pada saat itu makan drink beng-beng lagi atau minumnya lagi seperti apa pada saat itu? Di situ saya sempat makan drink beng-beng lagi. Satu kali lagi. Dan katanya sempat minum air sungai itu bagaimana? Tidak minum air sungai. Tidak minum air sungai pada saat itu? Tidak pernah sama sekali minum air sungai. Oke, berarti itu tidak masuk dalam cerita yang sebenarnya berarti, tidak masuk dalam faktanya. Nah, ketemu dengan orang itu, apa yang orang itu lakukan pada saat itu? Dia lari. Lari. Iya. Kenapa dia lari?
Itu kan yang kalau di berita-berita katanya Rizky itu teroris. Iya. Oke, itu berarti terjadi di hari Selasa, dikira teroris. Dikira teroris. Oke. Nah, selanjutnya pada saat orang itu lari, apalagi yang Rizky lakukan? Mengejar orang itu. Jadi Rizky kejar orang itu? Iya. Ketemu tidak? Dapat tidak? Tidak. Itu saya mengejar itu beda punggungan itu. Terpisah air. Berarti menyeberang sungai? Iya. Menyeberang sungai. Saya langsung cari kayu. Batang kayu itu kira-kira besarnya kayak paha orang dewasa. Saya buang ke sungai, terus saya naik tunggangi. Oke. Berarti itu yang digunakan untuk menyeberang? Iya. Selama di air sekitar 5 meter kayu tenggelam. Jadi pada saat itu apa yang Rizky lakukan? Tenggelam juga. Ikut tenggelam? Iya. Ikut tenggelam. Terus hanyut. Rizky hanyut di sungai? Hanyut. Terseret arus. Sekitar berapa meter terseret arus pada saat itu? 20 meter. Sekitar 20 meter. Sempat kehabisan napas. Sempat kehabisan napas. Terus mulai dari situ tidak tahu jarak berapa meter dapat akar gantung. Oke. Dapat akar gantung. Akar gantung saya tarik. Saya tarik itu untuk ambil napas. Ambil napas. Mulai hilang sudah rasa tenggelam. Rasa sesak. Rasa sesak. Saya mulai hanyut lagi. Saya lepas lagi akar. Ikut arus lagi? Ikut arus lagi. Ikut arus, saya langsung buka tas. Jadikan pelampung. Jadikan pelampung. Itu terseret terbawa arus sungai lagi. Sekitar berapa lama pada itu ikut arus sungai? Sekitar jaraknya? Jaraknya 20 meter. Kalau waktunya saya tidak bisa tentukan berapa menit. Jadi sekitar 20 meter. Jadi selama di air itu ikut arus sungai sambil menyipir berenang ke kiri. Tetap ikut arus sungai, cuman berusaha berenang ke berusaha menjangkau ke pinggir. Ya. Nah, hingga akhirnya itu sampai di seberang. Iya. Sampai seberang. Setelah berada di posisi seberang itu, apakah Rizky berpikir memilih jalan mulai lagi seperti apa pada saat itu? Karena posisi ini kan Rizky pegang kompas. Tidak pegang kompas. Tidak. Otomatis pasti akan berpikir, saya kemana lagi? Jalur ada. Oh, ada jalur. Jelas. Jalur tukang kebun. Jadi ambil jalur itu. Itu. Di 2 punggungan ini yang saya lalui ini, semua ada jalur. Cuman jalur pertama itu dia tetap sampai perkampungan, cuman jarak tempuhnya 2 hari. Jarak tempuh 2 hari. Jarak tempuh 2 hari. Oke. Kalau saya menyeberang Kuala, menyeberang sungai, jarak tempuhnya 1 hari. Oke. Jarak tempuhnya 1 hari. Jadi itu sekitar pukul berapa pada saat itu? Mulai jalan lagi setelah dari sungai tadi? Tidak sempat lihat jam. Tidak sempat sudah lihat jam. Langsung lanjut lagi. Lanjut lagi perjalanan. Nah, posisi lanjut perjalanan apalagi yang ditemukan pada saat itu? Di situ saya dapat penangkaran maleo. Oke, dapat penangkaran maleo. Dapat penangkaran maleo dengan air panas. Air panas Kawanjea. Dapat air panas Kawanjea? Iya. Sehingga untuk mandi di situ? Iya, mandi. Sempat mandi lagi. Sempat mandi lagi. Sempat mandi. Posisi cuaca pada saat itu seperti apa? Badai lagi. Badai lagi. Siang itu badai. Melanjutkan perjalanan dari posisi setelah mandi sekitar pukul berapa? Tidak perhatikan. Tidak perhatikan. Melanjutkan perjalanan. Yang posisi saat itu badai. Badai. Iya. Tapi arah gunung itu jelas pada saat itu. Arah jalan jelas ya. Cuman hujan deras. Hujan deras. Iya, hujan deras.
Melanjutkan perjalanan lagi berapa jam pada saat itu? Di situ saya mulai jalan sekitar 2 jam lah. 2 jam. Iya. 2 jam perjalanan sampai akhirnya apakah di hari ketiga itu istirahatnya seperti sekitar pukul berapa atau bagaimana lagi ceritanya? Tetap sama, break selalu jam 5. Break jam 5, setengah 6 cari tempat penginapan, tempat tidur. Jam 6 mulai tidur lah. Jam 6 mulai tidur. Kondisi di hari Selasa sore, posisi tempat tidur pada saat itu, memilih untuk tempat tidur itu bagaimana kondisinya? Itu kondisi di dalam rawa. Di dalam rawa? Iya. Dalam rumputan. Oh, di tengah rerumputan? Iya. Di bawah akar. Di bawah akar? Di bawah akar pohon tumbang. Oke. Jadi pada saat itu apakah tidur telanjang lagi? Tidak. Berarti pakai pakaian terus? Iya. Pakai pakaian basah. Pakai pakaian basah? Iya. Berarti ini masuk ke malam keempat, malam Rabu. Malam ketiga. Malam ketiga, oh ya, malam ketiga. Malam ketiga itu Anda tidur, apa yang ditemukan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Katanya saya dengar Rizky itu sampai mendengar orang mengaji itu pada saat kapan? Mulai dari hari pertama. Dengar seseorang mengaji mulai dari hari pertama. Itu pada saat kapan mulainya Rizky dengar itu? Pada saat awal tersesatkah? Di siang hari, sore hari? Itu mulai dengar itu jam 4 sore hari Minggu. Jam 4 sore hari Minggu? Iya. Dengar orang mengaji? Mulai asar itu. Mulai asar? Mendengarkan seseorang mengaji itu sampai berapa lama? Sampai selesai. Pokoknya itu suara ngaji itu. Ngaji lengkap dengan azannya 5 waktu. Di tengah hutan. Kedengaran jelas? Macam cuma di samping telinga itu suara ngaji. Wow. Berarti apakah itu yang membuat Rizky tidak khawatir pada saat itu? Tidak juga. Tidak. Iya. Jadi, nah ini sudah malam ketiga berarti, malam Rabu. Iya. Malam Rabu itu apakah ada gangguan atau seperti apa lagi yang Rizky rasakan seperti malam-malam sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi tidur di situ pulas. Pulas. Selama 3 malam tidur pulas. Pulas terus ya? Iya. Dengar suara mengaji lagi pada hari itu? Pada malam itu? Subuh berarti? Subuh. Dengar. Setelah itu Rizky bangun lagi pada saat muncul matahari. Nah, muncul matahari, kemas-kemas lagi, dan mulai perjalanan itu di pukul 6 lagi berarti? Iya, pukul 6 lagi. Memilih arah jalur, mengikuti terus arah Iya. jalur pada saat itu. Nah, sampai bisa ditemukan bagaimana ceritanya? Karena itu sudah masuk hari keempat ya, hari Rabu. Nah, mulai ditemukan selesai mandi. Selesai mandi? Iya. Jadi masih sempat mandi? Jam 6 saya mandi dulu. Oke. Mandi di Kawan Jaya itu di air panas. Oh, berarti Kawan Jaya ini sempat balik lagi 2 kali? Bermalam di Kawan Jaya. Oke. 1 malam. Bermalam di wilayah Kawan Jaya. Posisi badai cuman hangat. Karena ada air panas. Karena ada air panas. Oke. Di Kawan Jaya mandi lagi sebelum berangkat, sebelum jalan. Nah, setelah itu bisa ditemukan bagaimana ceritanya? Itu waktu saya istirahat di pas penyeberangan Rotan. Penyeberangan Rotan istirahat. Pas penyeberangan Rotan di Desa Ulurawa. Sekitar pukul berapa pada saat itu? 10. Sekitar pukul 10. 10 pagi. 10 pagi saya bertemu tukang cari ikan lagi. Tapi tukang cari ikan tidak tahu kalau saya dicari. Oke. Dia sudah 2 hari memang di gunung. Oh, tidak tahu berita bahwa Rizky ini hilang. Tidak. Jadi pada saat ketemu si pencari ikan ini, apalagi yang Rizky Minta makan. minta makan? Iya. Responnya pada saat itu bagaimana? Biasa-biasa saja dia. Tapi dia kasih makan? Dia kasih makan. Kalian tidak cerita di situ berdialog apa? Cerita. Cuman cerita dari mana, tinggal di mana. Tapi tidak ada pertanyaan dia sampai tanya, kenapa sampai di sini? Tidak ada. Atau dari mana? Atau
apa di sini kan ada. Dia hanya tahu Rizky pendaki pada saat itu. Iya. Nah, bisa ditemukan berarti selesai makan apalagi di situ yang terjadi? Selesai makan apakah dari Rizky langsung jalan atau tanya ke beliau yang si penangkap ikan di mana arah jalan? Saya tanya arah jalan. Oh, tanya arah jalan. Dia cuma bilang itu sebenarnya lewat jalur hutan lagi, menyeberang kuala lagi, menyeberang sungai. Cuman kami tetap ambil jalur kanan, jalur kiri. Kalau dari atas jalur kiri. Oke. Nah, jalur kiri itu 1 hari ditempuh hingga sampai di perkampungan. Kalau kita ambil jalur kanan 2 hari. 2 hari. Sebenarnya sama. Iya. Semua sampai di perkampungan, cuman beda harinya. Beda hari saja. Iya. Posisi sampai bisa ditemukan seperti apa ceritanya? Oh, jadi kalian Tabrakan. saling lewat. Iya. Tim SAR datang, saya sebentar pulang. Tim SAR mencari, saya sebentar pulang di jalan. Tapi tim SAR pada saat itu sadar kalau itu Rizky yang hilang. Iya. Jadi langsung dipegang pada saat itu. Iya. Tapi kondisi pada saat di situ Rizky lemas kah? Karena saya lihat masih bisa jalan pada saat ada video di ambulans atau bagaimana pada saat itu? Sebenarnya tidak lemas. Tidak lemas. Masih posisi betul-betul masih bisa jalan pada saat itu. Bisa jalan. Oke. Sampai akhirnya ketemu tim SAR, apa yang pertama kalian bahas pada saat itu? Atau apa yang terjadi pada saat itu? Langsung dievakuasi pada saat itu. Rizky tidak ditandu atau seperti apa? Pada saat itu digendong. Digendong? Iya. Oleh tim SAR? Iya. Ada berapa pada saat itu kondisi tim SAR? Sekitaran? Kalau tim SAR-nya cukup banyak, cuma saya tidak sempat hitung. Jadi pada saat sudah ketemu dengan tim SAR, Rizky tentu lega pada saat itu. Ini sudah mau pulang berarti? Iya, lega. Sudah selamat? Iya. Berarti selama perjalanan Rizky itu yang dimakan hanya drink beng-beng tadi? Iya. Masih ada sisa? Masih setengah. Masih ada sisa? Iya. Berarti masih bisa 6 hari nih untuk hilang berarti di dalam kondisinya. Nah, posisi pada saat di ambulans apa saja yang Rizky diberikan pertolongan pertama? Itu pas masuk ambulans langsung dikasih oksigen O2. Okay. Dikasih O2 terus di tensi dengan ukur apa? Detak jantung. Cek detak jantung. Kondisi pada saat itu semua normal. Oke. Tapi kalau untuk badan Rizky sendiri ini kan 3 hari 4 malam berada dalam kondisi badai, kondisi dingin. Ada yang luka atau seperti apa? Ada yang luka. Wilayah mana semua? Kaki kiri kanan luka, bagian lutut. Oke. Terus tangan kiri luka. Kiri kanan luka. Dengan telapak tangan. Sampai sekarang? Iya. Apa pelajaran yang Rizky dapatkan dari setelah Rizky hilang itu dan bisa kembali? Pelajaran yang saya dapatkan dari situ, jangan panik sebenarnya kalau sudah hilang. Jangan panik kalau sudah hilang. Jangan panik. Jangan panik kalau sudah hilang. Iya. Tapi memang sudah biasa dengan kondisi seperti itu? Sudah biasa. Oke. Jalan sendiri ya? Jalan sendiri. Rizky, jadi pada saat berangkat itu katanya, ini kalau yang saya baca di beberapa media sosial, Rizky tidak pamit ke orang tua. Pamit ke orang tua? Pamitnya cuma ke Palolo saja. Pamit ke Palolo? Iya. Ternyata pergi naik puncak ke Nukilalaki. Jadi ini sebenarnya Rizky ini pamit ke Palolo
berangkatnya ke Nokilalaki. Jadi pada saat hilang itu dan ditemukan, apa orang tua bilang pada saat sampai pada saat ketemu? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Memang pada saat itu hampir semua orang nangis. Kondisi pada saat itu ya. Iya, terharu kan. Apalagi kondisinya Rizky hilang ini pada saat ada tragedi sebelumnya di Gunung Bawakaraeng. Iya. Kalau saya tidak keliru ya. Sampai ada yang meninggal pada saat itu. Iya. Oke. Pesan deh Ki kepada mereka semua yang ingin muncak, apa yang harus agar supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi dari Rizky. Pesan saya, jangan pernah meremehkan gunung. Kata survival terbagi 7 huruf. Oke. Itu harus diperhatikan baik-baik. 7 huruf ada artinya itu. Masing-masing hurufnya ada kepanjangannya. Silakan. S, sadari akan keadaan. U, usahakan diri tetap tenang. Rasa takut dan panik harus dihilangkan. V, vitalitas tubuh harus ditingkatkan. I, ingin bertahan hidup. V, variasi alam harus dimanfaatkan. A, adat istiadat setempat harus dipatuhi. L, lanjut dan berdoa. Lanjut dan berdoa. Iya. Jadi memang pada dasarnya untuk kita melakukan perjalanan seperti mendaki ataupun mungkin perjalanan kemanapun, tidak boleh tidak untuk mengetahui kondisi dan persiapan. Iya. Oke. Itulah Rizky, masih ada hal yang mau disampaikan mungkin? Yang ada yang mungkin menurut Rizky itu hoax dari beberapa berita yang beredar atau seperti apa? Silahkan. Tidak ada. Tidak ada. Jadi berita-berita yang berkembang semua ini selesai di sini fakta-faktanya. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Rizky, sang pendaki yang hilang akhirnya kembali dari Gunung Nokilalaki. Itulah Rizky dan terima kasih kepada Rizky. Tetap stay tune di Temu Wacana karena setiap temu yang kami wacanakan selalu ada inspirasi yang kalian tatap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Rizky.